Mari kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja, mengubah, menyucikan kami, menjadikan kami pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, memohon pertolongan-Mu, supaya setiap kami, baik yang ada di sini, maupun yang ada di rumah kami masing-masing, pada pagi hari ini kami boleh secara pribadi merasakan Tuhan yang berbicara kepada kami. Tuhan dengan kuasa-Nya yang berkata-kata, yang menegur kami, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, yang meneguhkan iman kami. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari, menjalani waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kehidupan kami ini dengan baik. Berkatilah setiap kami Tuhan dan beri belas kasihan-Mu kepada hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk rekan-rekan sekalian. Selamat pagi baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Hari ini tema kita adalah redeeming time atau menebus waktu. Nah rekan-rekan sekalian, coba kita pikir kalau misalnya, ini misalnya ya, suatu hari kita diberi uang sebesar $86.400 ya. $86.400 dan kita diberi kebebasan untuk menggunakan uang itu. Pertanyaan saya adalah kira-kira kita akan menggunakan uang itu untuk apa? Nah tapi syarat dari uang itu adalah kita mesti memakainya hari itu. Jadi habis atau tidak habis maka uang itu akan hangus dan kita tidak bisa tabung untuk kita pakai lagi di hari esok. Namun esok kita akan diberikan jumlah yang sama lagi, $86.400. Nah di akhir daripada hari saldo akan kembali kepada 0 kembali. Nah rekan-rekan sekalian, 86.400 itu adalah jumlah waktu yang diberikan kepada kita setiap hari. Satu orang dikasih 86.400 detik di dalam kehidupannya. Jadi kita diberikan waktu itu, kita tidak bisa tabung, kita tidak bisa simpan, dan itu hanya berlaku untuk hari itu saja. Nah gagal untuk menggunakan jumlah waktu yang diberikan kepada kita ini akan membawa kepada kerugian sebenarnya kepada kita. Karena kita tidak bisa kembali lagi ke belakang. Kita tidak bisa memutar waktu kembali karena itu akan berakhir hari itu. Walaupun esok hari akan diberikan jumlah waktu yang sama kembali. Nah hari ini karena tema kita adalah redeeming time, saya akan mengajak kita untuk membuka dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai 17. Mari kita membuka Alkitab kita. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah rekan-rekan sekalian, waktu adalah hal yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Seberapa berharga waktu itu? Untuk mengetahui betapa berharganya, kita bisa tanya kepada seorang siswa yang ketinggalan kelas dan dia harus mengulang 1 tahun lagi. Kalau mau tahu betapa berharganya 1 bulan, kita bisa tanya kepada seorang ibu yang bayinya lahir prematur. Kalau mau tahu betapa berharganya 1 jam, kita bisa tanyakan kepada seorang bisnismen yang ketinggalan pesawat, sehingga karena itu dia gagal dalam membuat sebuah perjanjian bisnis yang bernilai sangat mahal. Kalau mau tahu berapa berharganya beberapa detik, kita bisa tanya kepada seorang pasien yang kena kanker. Dan dokter memvonis dia tinggal punya waktu beberapa hari lagi. Kalau mau tahu betapa berharganya sepersekian detik, kita bisa tanya kepada seorang pelari maraton yang karena sepersekian detik dia kalah dari lawannya di dalam perlombaan lari tersebut. Nah, waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Orang sering sekali mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang.
Tapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir, waktu itu melebihi harganya daripada uang, rekan-rekan sekalian. Mengapa? Karena uang kita bisa cari, uang bisa kita tambah, tapi waktu kita tidak bisa tambah, ya. Memang uang tidak mudah untuk dicari, tapi kita kan bisa mendapatkannya. Kita bisa menambah jumlah uang kita, tapi jumlah waktu yang diberikan kepada kita segitu saja. Kita tidak bisa tambah, karena memang waktu demikianlah yang diberikan kepada kita. Nah, Tuhan memberi setiap kita jumlah yang sama. 1 hari 24 jam. Yang membedakan kita adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu kepada kita. Ya, apakah kita gunakan dengan baik, ataukah kita sia-siakan, atau kita buang-buang, ya. Nah, hari ini bacaan kita di dalam Efesus pasal yang kelima, kalau kita melihat konteksnya, itu Paulus di dalam pasal yang kelima berbicara tentang nasihatnya kepada orang-orang yang sudah percaya. Nah, Efesus pasal yang kelima itu kalau kita LAI memberikan judul ya, anak-anak terang ya. Jadi hidup sebagai anak-anak terang. Jadi Paulus mengatakan bahwa mereka yang sudah percaya kepada Kristus yang disebut sebagai anak-anak terang ini harus hidup berbeda. Nah, di dalam pasal 4 sebelumnya saya bacakan bagi kita ya. Rekan-rekan juga bisa lihat Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Di dalam pasal 4 sebelumnya, Paulus sudah memberikan penekanan. Kamu jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Di pasal kelima dia menjelaskan hidup sebagai anak terang itu seperti apa. Nah, Paulus mengatakan ada perbedaan yang sangat esensial, yang sangat penting antara kehidupan orang yang sudah mengenal Allah dengan mereka yang belum mengenal Allah. Salah satu perbedaan itu adalah terletak di dalam bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki di dalam hidup kita dalam dunia ini. Jadi sangat berbeda ya. Bagaimana orang yang sudah mengenal Allah menggunakan waktu dengan orang yang tidak mengenal Allah itu sebetulnya sangat berbeda. Dan Paulus menegaskan kembali hal itu di dalam pasal ini. Ayat yang ke-15, pertama dia mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita sebagai anak terang harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Saya akan memberikan ilustrasi atau gambarannya itu dengan sebuah peristiwa ya, rekan-rekan sekalian. Suatu kisah tragis pertandingan lari maraton di dalam suatu olimpiade 30 tahunan yang lalu ya. Jadi lomba maraton ini di dalam peristiwa olimpiade ini diikuti oleh banyak sekali peserta dari banyak negara. Ya, tentu saja yang ikut itu adalah pelari-pelari terbaik ya, yang sudah mengalami seleksi, yang sudah latihan gitu ya, dan mereka berlomba untuk perlombaan maraton itu. Nah, ketika pistol itu dibunyikan, setiap orang berlari dan mereka itu nanti akan berakhir kembali ke tempat mereka memulainya, yaitu di stadion. Nah, persis 2 jam 4 menit, tiba-tiba tampak seorang pelari yang berlari sangat kencang sekali. Dia mendahului orang-orang lain, jadi dia menjadi dinotis oleh banyak orang ya, karena dia berlari sangat cepat dan dia mendahului akan pelari-pelari yang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian dia karena larinya sangat kencang, ada beberapa kali dia jatuh, tapi dia bangkit lagi, dia lari lagi. Jadi ini betul-betul pelari maraton tercepat, cepat sekali dia berlari. Dan betul ya, dia sampai pertama sekali di garis finish. Semua orang bersorak-sorak ya, memberikan tepuk tangan dan sangat amazed dengan kehebatan pelari itu karena dia lari sangat cepat sekali. Nah, tapi rekan-rekan sekalian, ketika tidak lama kemudian semua orang begitu kaget karena tiba-tiba panitia mengatakan bahwa pelari tersebut didiskualifikasi. Nah, mengapa? Kenapa pelari yang sampai di garis finish pertama itu didiskualifikasi? Ternyata saudara, karena ia mengakhiri larinya pada garis finish yang salah. Ya, jadi di lintasan itu ada 2 garis finish, satu garis finish untuk lari sprint, satu lagi adalah garis finish untuk lari maraton. Ya. Nah, pelari ini karena terlalu cepat, karena kelelahan dia nggak memperhatikan, maka dia tidak bisa membedakan lagi yang mana garis finish untuk dia. Ya. Akhirnya dia memang paling cepat, dia terbaik, tapi dia gagal karena garis finishnya salah.
Dia tidak memperhatikan waktu dia sedang berlari. Nah, Paulus mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Watch carefully, ya. Artinya perhatikan dengan akurat, dengan teliti, dengan seksama. Mengapa? Di dalam ayat 16 Paulus memberikan alasannya, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, berhubungan dengan penggunaan waktu, kita melihat bahwa dalam keseharian kita ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak cobaan yang kita hadapi yang membuat kita itu tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Ada begitu banyak godaan yang kita hadapi sehingga kita gagal menggunakan waktu yang begitu terbatas ini, yang sangat berharga ini, kita gagal menggunakannya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya kita sia-siakan, bukan hanya kita buang itu waktu, tapi kadang-kadang kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dulu ya di tempat pelayanan saya sebelumnya, ada seorang pemuda, saya ingat sekali dia walaupun peristiwa itu sudah lama ya. Ada seorang anak pemuda yang Bapak Ibu tahu, dia itu main games sampai 7-8 jam satu hari. Jadi dia sangat ketagihan ya, dan gara-gara main games yang terus menerus ini, dia sering sekali lupa kuliah dan bolos kuliah. Nah, beberapa kali kalau ketemu di gereja saya tanya, kamu gimana kabarnya? Kamu kayaknya itu ya, dia mukanya kayak kelelahan sekali, dia cuma bilang dia capek. Nah, belakangan saya tahu dia begitu karena hampir tiap hari dia pergi ke warnet dan main games dan habiskan waktunya lama sekali di situ. Berjam-jam setiap hari. Nah, Bapak Ibu, puncak dari permainannya itu yang mungkin karena dia terus menerus ya, waktunya lama dan hampir jarang berhenti. Suatu hari itu dia bisa lupa password daripada gamesnya itu. Nah, ini sebenarnya tidak mungkin ya, bagaimana orang bisa lupa password, orang dia main tiap hari. Tapi mungkin karena itu ya, otaknya keblok, dia lupa itu passwordnya. Nah, dia stres sekali gara-gara kehilangan lupa password karena dia nggak bisa main, padahal dia nilainya itu waktu itu namanya Dota ya, saya ingat sekali. Jadi dia berhenti main dan dia nggak bisa lagi lanjut. Nah, saya bilang ke dia, mungkin ini peristiwa yang membuat kamu harus berhenti main games ya. Dan mungkin ini saatnya bagimu untuk memikirkan dengan serius kehidupanmu dan menyelesaikan kuliahmu. Dan puji Tuhan ya, rekan-rekan sekalian, dia berhenti ya, main games itu menjadi turning point bagi dia sehingga dia tidak lagi main itu dan dia menyelesaikan kuliahnya dan sekarang dia sudah bekerja ya. Nah, satu hari 24 jam yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita kalau hitung-hitung dan kalau kita memikirkan dengan baik, kita pakai waktu itu untuk apa saja. Kita habiskan sebagian besar waktu kita untuk apa? Nah, ada begitu banyak penulis sebetulnya yang memberikan estimasi penggunaan waktu ini. Tapi saya kutip apa yang dikatakan oleh Gemma Curtis. Ya. Dia mengatakan bahwa setiap kita manusia rata-rata mempunyai 28.835 hari dalam hidup kita. Nah, di dalam waktu itu 33 tahun kita habiskan untuk tidur. 7 tahun diantaranya kita habiskan untuk berusaha supaya bisa tidur. Ini mungkin bagi orang yang insomnia ya, tidak bisa tidur dengan cepat ya. 1 tahun 4 bulan untuk olahraga, 13 tahun 2 bulan untuk bekerja, 8 tahun 4 bulan untuk menonton TV, 3 tahun untuk melihat media sosial, main Instagram, Facebook atau medsos lainnya ya, 4 tahun 6 bulan untuk makan, 1 tahun 3 hari untuk hubungan sosial, 115 hari untuk tertawa, 235 hari untuk menunggu antrian. Nah, saudara sekalian, dengan waktu yang begitu banyak yang kita miliki, ya, masih berapa banyak orang suka komplain, tidak punya waktu, kurang waktu. Kalau bisa 1 minggu itu jangan cuma 7 hari saja, ya. Pergi kebaktian tidak punya waktu, baca Alkitab tidak ada waktu, berdoa tidak ada waktu, melayani tidak ada waktu, pokoknya tidak ada waktu. Alasannya sibuk. Padahal 1 orang setiap hari dikasih 24 jam oleh Tuhan. Saya ingat sekali kepada seorang penyanyi yang Amerika ya, ini tahun 70-an. Mungkin kita kurang familiar dengan dia, bernama Harry Chapin. Nah, Harry Chapin ini adalah seorang penyanyi Amerika yang sebetulnya pada masanya sangat terkenal sekali. Ya. Dia menyanyikan banyak sekali lagu dan lagu-lagunya itu sering sekali masuk di dalam tangga nada lagu
di Amerika ya, dia peraih Grammy Award juga ya. Jadi Harry Chapin ini cukup terkenal dan salah satu penyanyi yang mendapat bayaran tinggi pada masanya. Nah, Harry Chapin ini di antara sekian banyak lagu yang dia nyanyikan, ada satu lagunya yang berjudul The Cats in the Cradle ya. Nah, lagu itu sebetulnya liriknya ditulis oleh istrinya. Nah, beberapa bait dari lagu itu saya sebutkan kepada kita ya, yang saya terjemahkan secara bebas. Lagu Harry Chapin ini berkata begini, suatu hari anakku lahir ke dalam dunia ini seperti kelahiran bayi-bayi lainnya. Namun ada jadwal penerbangan yang harus aku kejar dan tagihan-tagihan yang harus aku bayar. Anakku berbicara sebelum aku menyadari dan dia tumbuh menjadi besar. Dan dia berkata, aku akan menjadi seperti engkau, Papa. I'm going to be like you, Dad. Nah, di beberapa bait berikutnya dikatakan, anakku berulang tahun ke-10. Dia berkata, Papa terima kasih untuk bolanya, sekarang mari kita bermain. Bisakah engkau mengajariku bagaimana melemparkan bola ini? Kemudian saya berkata kepadanya, not today, saya punya begitu banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Kemudian anakku berkata, oke, tidak apa-apa Papa. Dan kemudian anakku pergi dengan tersenyum sambil berkata, kau tahu Papa, aku akan menjadi seperti engkau. I'm going to be like you. Bagian akhir daripada lirik lagu itu mengatakan, kemudian aku menjadi tua, pensiun, dan anakku sudah dewasa pindah keluar kota ke tempat yang lain. Nah, suatu hari aku menelponnya. Aku berkata kepadanya, aku ingin bertemu denganmu kalau bisa. Kemudian anakku berkata, oh dengan senang hati Papa, kalau aku punya waktu. Tapi sekarang aku punya banyak pekerjaan dan anak-anakku juga perlu kuperhatikan. Tapi aku senang sekali saya bisa bicara dengan Papa. Saya senang sekali. Aku menutup telepon dan aku sadar, anakku tumbuh menjadi seperti aku. Menjadi seperti aku. Nah, lagu yang ditulis oleh Sandy, istri dari Harry Chapin ini, ditulis pada waktu anak mereka yang bernama Josh itu lahir. Nah, anaknya Josh tumbuh besar pada umur 7 tahun si Josh. Kemudian pada masa itu si Harry Chapin dalam 1 tahun dia melakukan konser sebanyak 200 kali. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, 200 konser dalam setahun, dia sangat sibuk sekali. Dan karirnya sangat itu luar biasa naik. Nah, karena kesibukannya istrinya Sandy mengatakan, Harry bisakah engkau memberikan waktu untuk anak kita Josh? Dia mengatakan, oke, tapi tidak sekarang, nanti saya akan memberikan waktu buat dia ketika masa summer selesai. Ya. Dia berjanji begitu. Namun Bapak Ibu, apa yang dijanjikan oleh Harry ini tidak pernah terjadi. Karena ketika summer tiba, Harry mengalami kecelakaan dan meninggal pada umur 38 tahun. Nah, ketika kita bicara hidup, tentu bukan masalah panjangnya, bukan masalah lamanya hidup, ya. Bukan masalah dia meninggal pada masa muda, oh hidupnya terlalu sedikit, sayang sekali. Hidup bukan masalah panjangnya, pendeknya, tapi apa yang dia lakukan di dalam masa-masa waktu yang Tuhan berikan itu kepadanya. Paulus mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi belajar menjadi seperti orang arif. Nah, di ayat yang ke-16 kedua, Paulus mengatakan gunakan waktumu. Nah, menarik sekali ya rekan-rekan. Gunakan waktu di sini sebetulnya menggunakan kata redeeming time ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya. Menebus waktu, exagorazo de kairos ya. Dia menggunakan kata kairos di situ, bukan kronos. Nah, menebus waktu itu artinya membeli kembali. Nah, sama seperti ini sebetulnya istilah yang dipakai kayak di pasar ya, di market begitu. Nah, misalnya kita suatu hari pergi ke toko barang antik, kemudian kita melihat barang yang sangat bagus ya, atau second hand store lah semacam itu. Kemudian kita melihat barang itu, menebus itu artinya kita membeli ya, membeli barang itu, memutuskan untuk membelinya. Nah, jadi menebus waktu ini artinya segera membeli mumpung dia masih ada. Nanti kalau tidak ada kan tidak bisa dibeli ya. Jadi waktu Paulus mengatakan pergunakanlah waktu, tebuslah waktu, exagorazo de kairos, artinya cepat-cepat dan sebaiknya saat ini kau gunakan waktu yang kau miliki dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu begitu terbatas.
Nah, jadi menebus waktu bukan berarti kita kembali mengubah waktu kembali ke belakang ya, atau waktu itu yang kita simpan kita ambil kembali. Tapi Paulus memberikan nuansa yang sangat urgent di sini. Dia mengatakan bahwa waktu itu terbatas sekali. Gunakan itu sekarang dengan sebaik-baiknya. Redeeming that time ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita ini bisa menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Tidak semua orang bisa mengatur penggunaan waktunya ya. Ada beberapa orang tertentu hidupnya kayak kacau sekali begitu ya, apa-apa tidak beres. Tapi ada orang yang sebetulnya kegiatannya begitu banyak tapi dia bisa manage dengan baik. Nah, seorang penulis yang terkenal yang bernama Stephen Covey, mungkin kita tahu ya, orang ini dia menulis salah satu buku yang mungkin kita juga sering dengar, 7 Habits of Highly Effective People. Dia mengatakan dalam bukunya itu ya, manajemen waktu itu sebetulnya konsep yang salah ya. Kita nggak bisa manage waktu. Waktu kita nggak bisa tunda, kita nggak bisa percepat, kita nggak bisa perlambat, kita juga nggak bisa simpan. Jadi tidak peduli apa yang kita lakukan terhadap waktu kita, waktu itu akan terus berjalan. Jadi tantangan dalam hal waktu itu bukan masalah kita mengatur waktu, tapi manage ourselves ya, mengatur diri kita. Nah, ada benarnya sebetulnya yang dikatakan oleh Stephen Covey ini ya. Jadi bagaimana kita mengatur diri kita ya, supaya apa yang kita perlu lakukan itu kita perlu lakukan. Bagaimana kita lebih penting lagi mengatur prioritas-prioritas di dalam hidup kita. Ada sebuah quotes yang sebetulnya terkenal sekali dalam urusan waktu ya. Nobody is too busy, it's just a matter of priority. Jadi sebetulnya rekan-rekan, kalau ada orang mengatakan sorry aku lagi sibuk, artinya itu dia lagi tidak menjadikan hal itu sebagai prioritas buat dia. Ya, kenapa? Karena sebetulnya kita akan punya waktu bagi sesuatu yang menjadi prioritas bagi kita. Kalau itu penting bagi kita, pasti kita akan memberikan waktu untuk itu. Jadi kalau kita bilang kita sibuk, artinya saya lagi tidak punya waktu untuk melakukan hal itu. Jadi semua itu hanya masalah bagaimana kita memprioritaskan hal itu atau tidak. Nah, Rick Warren ya, di dalam bukunya mengutip hal yang tentang waktu ini. Dia mengatakan begini ya, nilai penting suatu hal bagi seseorang itu bisa diukur dari berapa banyak waktu yang diberikan untuk hal tersebut. Jadi kalau itu penting bagi dia, maka dia pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk itu. Ya. Ketika Anda memberikan waktu Anda kepada seseorang, Anda sedang memberikan suatu bagian pada hidup Anda yang tidak akan bisa Anda dapatkan kembali. Itulah sebabnya pemberian terbesar yang dapat Anda berikan kepada seseorang adalah waktu Anda. Jadi itu pemberian yang paling besar, yang paling berharga ketika kita memberikan waktu untuk sesuatu atau untuk seseorang. Ya, jadi penting atau tidak penting itu bisa dilihat berapa banyak dia menghabiskan waktu untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi prioritas di dalam hidup kita ini? Ya. Nah, prioritas hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh apa? Tujuan hidup kita. Ya, jadi kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi goal hidup kita, maka kita akan mengatur prioritas-prioritas kita sesuai dengan tujuan itu. Kalau tujuan kita adalah untuk mencari kesenangan, untuk mendapatkan kesuksesan, maka kita akan menghabiskan waktu kita untuk mendapatkan hal itu. Ya, semua prioritas akan mengikuti sesuai dengan tujuan itu. Kita akan menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang karena mau capai goal, tujuan hidup kita itu. Nah, saudara sekalian, Tuhanlah yang menciptakan kehidupan kita dan menciptakan waktu. Dia memberikan waktu itu kepada kita. Nah, ketika kita mengenal Allah, ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, maka kita pasti akan mengerti bagaimana menggunakan waktu-waktu yang begitu terbatas ini di dalam hidup kita. Kita akan tahu dan kita akan hati-hati untuk memilih, saya perlu melakukan ini. Yang ini saya tidak perlu lakukan. Ini tidak penting. Ini sia-sia. Ini enggak berguna. Jadi pengenalan kita akan Allah, ya, di mana kita juga akan mengerti tujuan hidup kita. Maka semua itu akan tersusun sesuai dengan hal itu. Maka dalam hal ini kalau ditanya bagaimana kita menggunakan waktu, itu mengatur, ya, memanage, redeem the time itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mengenal Allah dan apa yang menjadi tujuan daripada hidup kita. Doa Musa yang sangat terkenal, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati bijaksana. Nah,
Para penafsir mengatakan bahwa Musa menulis Mazmur 90 ini ketika dia sudah usia lanjut. Ya, kita semua mungkin tahu ya bahwa Musa itu punya 3 fase kehidupan. 40 tahun pertama itu di istana, ya waktu dia jadi anak dari putri Firaun. Dengan segala kemewahan, dengan semua pendidikan terbaik yang dia dapatkan. 40 tahun kedua dia di padang gurun menjadi gembala. 40 tahun berikutnya ketika dia memimpin Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, tapi Musa tidak bisa menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Tuhan hanya mengatakan kepadanya, kamu lihat aja. Dia naik ke atas gunung, lihat, wah tanah Kanaan yang begitu luas, tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madu. Dia hanya bisa lihat, tapi dia tidak bisa menginjakkan kaki di situ. Tuhan mengatakan, kamu tidak bisa menginjakkan kaki, waktumu sampai di sini saja. Disitulah Musa mengerti apa artinya waktu. Ajarlah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara, di dalam sejarah, D.L. Moody itu seorang penginjil Amerika yang sebetulnya sangat terkenal sekali ya. Di dalam masa kehidupannya dikatakan dia menginjili kira-kira 100 juta orang. Wah berapa banyak itu ya, luar biasa sekali D.L. Moody ini. Dia menginjili 100 juta orang dan setelah dia meninggal dunia, dia mempengaruhi pemimpin-pemimpin Amerika selama 25 tahun lamanya. Dengan kata lain, selama kehidupan D.L. Moody ini, pengaruhnya luar biasa. Tentu saja pengaruh baik ya. Jadi para pemimpin itu lahir dan mereka percaya kepada Kristus karena penginjilannya dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik di Amerika. Itu D.L. Moody. Nah kita bukan D.L. Moody, kita mungkin bukan orang yang terkenal. Kita bukan orang penting yang bisa mengambil keputusan-keputusan yang hebat atau melakukan hal-hal spektakuler di dalam hidup kita. Tapi rekan-rekan sekalian, kita bisa belajar bagaimana menggunakan waktu yang begitu terbatas ini yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang kita lakukan itu bukan hal-hal hebat. Kita ini hanya orang biasa. Tapi kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki yang sama buat semua orang ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah di dalam Matius 24, salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Di dalam Matius 24 itu Tuhan Yesus ya berkata, siapakah hamba yang baik dan setia? Nah di situ dikatakan ya, hamba yang setia itu adalah hamba yang didapati tuannya mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Jadi dia disebut setia karena tuannya mendapati dia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dia disebut hamba yang baik yang setia bukan karena dia melakukan hal-hal yang hebat. Tapi karena dia setia. Karena dia melakukan dan menggunakan waktu yang Tuhan kasih kepada dia itu dengan sebaik-baiknya. Dan tuannya itu memuji dia, hambaku yang baik dan setia. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki di dalam hidup kita dalam dunia ini? Terakhir, rekan-rekan sekalian, mari kita belajar juga untuk menghubungkan antara kesementaraan dengan kekekalan. Ya, artinya adalah kita semua tahu bahwa dunia ini kan bukan rumah kekal kita. Ya, dunia ini bukan rumah terakhir kita karena rumah kekal kita itu nanti di sorga bersama-sama dengan Bapa kita. Nah karena itu kita perlu belajar untuk menghubungkan apa itu kesementaraan dengan kekekalan. Nah ini salah satu keunikan konsep waktu yang dikatakan di dalam Alkitab ya. Sementara dengan kekal itu ada hubungannya. Artinya apa yang kita lakukan di dalam kesementaraan ini bisa berpengaruh terhadap kekekalan. Nah karena itu kita perlu belajar menyadari ya. Bagaimana supaya waktu yang begitu sementara ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang membawa pengaruh kepada kekekalan nantinya. Ya. Hal-hal yang mempengaruhi kekekalan. Kesadaran ini akan sangat menolong kita ketika kita bicara masalah redeeming time, ya, menebus waktu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita perlu mengatur waktu kita, mengatur diri kita, dan saat itu adalah sekarang. Bukan besok, bukan seminggu lagi, apalagi tahun depan dan 10 tahun lagi ya. Kita perlu menggunakan waktu kita saat ini. Jangan sampai kita sampai kepada fase di mana kita merasa too late untuk semuanya. Dan ini mengingatkan saya kepada sebuah ilustrasi yang saya ingat saya pernah ceritakan itu dalam khotbah beberapa tahun lalu ya. Tentang David Livingstone.
Saya sangat suka sekali dengan cerita kehidupannya. Nah, David Livingstone itu adalah seorang misioneri Inggris yang pada masa mudanya dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi misioneri dan akhirnya dia pergi ke Afrika. Dia pergi ke benua Afrika dan dia menginjili orang-orang Afrika yang ada di sana. Nah, kalau baca beberapa kisah kehidupannya di Google ya, dia berpindah-pindah dari beberapa tempat dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di Afrika. Nah, sampai sekian lama ya, beberapa puluh tahun dia melayani dan dia sudah agak tua ya. Ketika masa-masa akhir ketika dia hampir meninggal, dia mengatakan ya kepada orang terdekatnya, nanti kalau saya meninggal, tolong jantung saya dikuburkan di sini, di tanah Afrika. Tapi tolong bawa tubuh saya, jenazah saya kembali ke London, ke Inggris. Nah, masa itu tiba, David Livingstone meninggal. Dokter mengoperasi dia, mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di tanah Afrika, tanah yang begitu dia cintai. Nah, Bapak Ibu, waktu penguburannya banyak sekali orang Afrika datang menangis akan kepergian si David Livingstone. Nah, kemudian dia dibawa pulang ke Inggris, ke kota London. Nah, di dalam acara penguburannya itu, ya ketika dia dalam prosesi itu, tiba-tiba ada seorang yang tua yang berteriak dengan mengatakan begini, terlambat, sudah terlambat, saya menyesal. Nah, karena dia berteriak begitu, maka orang tanya kenapa dia berteriak ya di dalam upacara penguburan itu. Nah, dia mengatakan sebenarnya saya dulu adalah teman David Livingstone ya. Saya sama-sama dengan David Livingstone menyerahkan diri kepada Tuhan dan hari ini David Livingstone sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia sudah mendapatkan mahkota di sorga. Tetapi saya sudah berjanji, tapi saya tidak menepatinya. Saya membuang-buang waktu yang saya miliki dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya menyesal, sudah terlambat. Akhirnya David Livingstone dikuburkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sampai kepada suatu waktu di mana kita berkata, terlambat, saya menyesal. Waktu tidak bisa kita putar kembali ke belakang, karena waktu itu hanya akan habis dan ada hari itu juga. Biar kita boleh belajar untuk redeeming the time dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau memakai Paulus untuk mengingatkan kami bahwa hari-hari yang kami lalui dan kami lewati ini adalah hari-hari yang jahat. Ada begitu banyak godaan yang kami hadapi, yang menggoda kami, yang tempted kami untuk membuat kami membuang-buang, menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami bijaksana-Mu, supaya kami tahu apa yang mesti kami lakukan di dalam waktu yang terbatas yang Tuhan berikan ini kepada kami. Tuhan pimpinlah setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.